Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'd. Wasikum wa nafsi bitaqwallah alladzi yaqulu fi kitabil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haythuma kunta wa a'ti sayyi'atan hasanatan tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Allahumma arhamna bil Qur'an sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim. Amma ba'd, inna astaqal hadith kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara dan adik-adik jemaah pengajian yang dirahmati oleh Allah. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat hidayah dan taufiknya. Kita dipertemukan di malam ini dalam kondisi sehat dan dalam kondisi tetap memegang Islam sebagai satu-satunya agama yang benar. Ittaqullah haqqa tuqatih. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan pernah sekali-kali mati kecuali dalam keadaan berserah diri kepada Allah, dalam keadaan hanya beragama Islam dan sedang mencapai tingkat keimanan dan ketakwaan yang tertinggi. Sebelum itu tercapai, saya sarankan jangan mati dulu, karena kematian menjadi rahasia bagi setiap hamba Allah. Tidak ada cara yang lain kecuali kita harus mempersiapkan diri, meningkatkan keimanan ketakwaan kita kepada Allah, setahap demi setahap berupaya menjaganya dengan baik, membentenginya dengan kuat, sehingga pada saat nanti Allah memanggil kita, keimanan kita dalam kondisi yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Saya ingin mengajak penjenengan, sebelumnya salam dari satu mal, mohon maaf beliau berhalangan hadir karena ada tugas keluarga. Yang niatnya dari rumah agak kurang lurus, saya harapkan segera diluruskan sebelum rugi. Yang niatnya ingin ketemu satu mal segera diluruskan lagi, apalagi yang niatnya ingin ketemu saya, dan itu tidak mungkin. Saya ingin mengajak panjenengan untuk melihat sekilas proses hari-hari terakhir Rasulullah SAW berada di muka bumi. Ketika itu Rasulullah sakit selama kurang lebih 2 pekan, demam naik turun, dan menurut banyak riwayat Rasulullah tidak pernah sakit
kecuali sakit itu yang mengantarkannya kepada wafatnya beliau. Ketika sakit beliau sudah sekitar 2 minggu itu atau 2 pekan, tiba-tiba dari luar pintu terdengar seseorang yang mengucapkan salam. Assalamualaikum. Nah, dijawab. Kemudian Fatimah yang setiap saat mendampingi Rasulullah keluar membukakan pintu sedikit. Orang itu langsung ngomong, bolehkah saya masuk? Fatimah menjawab, maaf, ayahku sedang demam. Dan langsung membalikkan badan dan menutup pintu. Tidak dipersilakan masuk, tidak dipersilakan menunggu. Hanya itu saja jawabannya. Kemudian Fatimah kembali menemani ayahandanya Rasulullah SAW. Ternyata sudah membuka mata dan beliau bertanya kepada Fatimah, siapakah itu wahai anakku? Dengan suara yang pelan dan berat. Aku tidak tahu ayah. Sepertinya baru kali ini aku melihat orang itu. Tutur Fatimah dengan lembut. Kemudian Rasulullah menatap putrinya itu dengan pandangan yang menggetarkan, seolah-olah bagian demi bagian wajah anaknya itu hendak dikenal. Kemudian beliau berucap, wahai Fatimah, ketahuilah, yang di luar itu dialah yang menghapuskan kenikmatan sementara. Dialah yang memisahkan pertemuan di dunia. Dialah malaikat maut. Fatimah pun menahan ledakan tangisnya. Malaikat maut lalu datang menghampiri. Dan Rasulullah menanyakan, kenapa Jibril tidak ikut menyertai? Maka dipanggillah Jibril yang sebelumnya sudah bersiap di atas langit dunia, menyambut ruh kekasih Allah dan penghulu dunia ini. Kemudian Rasulullah dengan suara yang sangat lemah bertanya, wahai Jibril, jelaskan apa hakku nanti di hadapan Allah. Jibril menjawab, pintu-pintu langit telah terbuka. Para malaikat telah menanti rohmu. Semua surga terbuka lebar menanti kedatanganmu. Tapi ternyata tidak membuat Rasulullah lega. Sinar matanya masih dipenuhi dengan kecemasan. Kemudian Jibril bertanya, engkau tidak senang mendengar kabar ini, wahai Rasulullah? Rasulullah kembali berkata, kabarkan kepadaku bagaimana nasib umatku kelak. Jangan khawatir, wahai Rasulullah. Aku pernah mendengar Allah berfirman kepadaku, kuharamkan surga bagi siapa saja kecuali umat Muhammad telah berada di dalam. Jawab Jibril. Detik-detik semakin dekat. Saatnya Israfil melakukan tugas. Perlahan ruh Rasulullah SAW ditarik dan nampak seluruh tubuh Rasulullah bersimbah keringat. Urat-urat lehernya menekan. Wahai Jibril, betapa sakit sakaratul maut ini. Perlahan Rasulullah mengadu. Fatimah terpejam. Ali yang di sampingnya menundukkan kepala semakin dalam dan Jibril memalingkan muka. Rasulullah berkata, Jibril, jijikah engkau melihatku? Wahai Jibril, kenapa engkau memalingkan muka? Tanya Rasulullah pada malaikat pengantar wahyu itu. Siapakah yang sanggup melihat kekasih Allah direnggut ajal? Jawab Jibril.
Sebentar kemudian terkena Rasulullah menabur lagi karena sakit yang tidak tertahankan. Kemudian beliau bersabda, berkata, berdoa, ya Allah, sungguh dahsyat sekali maut ini. Timpakan saja semua siksa maut ini kepadaku, jangan kepada umatku. Badan Rasulullah mulai dingin, kaki dan dadanya sudah tidak bergerak lagi, bibirnya bergetar seakan hendak membisikkan sesuatu. Ali segera mendekatkan telinganya. Usikum bis-shalah wa ma malakat aymanukum. Jagalah sholat, peliharalah sholat, dan jagalah budak-budakmu. Di luar pintu tangis mulai terdengar bersautan. Sahabat seluruhnya saling berpelukan dan tidak ada satupun kecuali mereka meneteskan air mata. Fatimah menutupkan tangan di wajahnya dan Ali kembali mendekatkan telinganya ke bibir Rasulullah yang mulai kebiruan. Ummati, ummati, ummati. Umatku, umatku, umatku. Dan berakhirlah hidup manusia mulia yang membawa cahaya kebenaran itu. Bapak Ibu kaum muslimin rahimahumullah, dalam kondisi yang paling genting, paling mencekam, paling menakutkan, kondisi paling menjadikan manusia panik, Nabi Rasulullah tetap memikirkan kita. Bahkan keindahan surga, janji dibukanya pintu langit dan pintu surga belum menjadikan wajah beliau cerah dan ceria, karena beliau masih memikirkan umatnya, kita ini yang seringkali lupa, yang seringkali hanya menyatakan cinta di bibir tapi tidak pernah mewujudkan dengan amal perbuatan, yang untuk bersolawat saja malas, atau sebagian orang bersolawat tapi ngarang sendiri, kemudian sunnah-sunnahnya justru dicampakkan dan ditinggalkan di belakang punggungnya. Sebagian ustadz dan kiai mulai enjoy dengan makan sambil berdiri hanya untuk alasan standing partai. Sebagian yang mulai nyaman bersalaman dengan lawan jenis dan meninggalkan sunnah Rasulullah, apa yang beliau contohkan, hanya dengan alasan yang tidak bisa diterima secara syar'i. Sunnah-sunnah beliau mulai ditinggalkan, kebid'ahan mulai, dan sudah sejak lama merajalela, kemaksiatan dikerjakan oleh hampir seluruh manusia, dan kaum muslimin saat ini tidak mampu berbuat banyak. Apa yang terpikir oleh kita setelah mendengar kisah wafatnya Rasulullah SAW? Mungkin ada yang menitikkan air mata betapa Rasulullah sangat cinta kepada umatnya. Mungkin juga ada yang menitikkan air mata sedih betapa berat yang dirasakan Rasulullah dalam sakaratul mautnya. Mungkin ada yang timbul rasa rindu dalam hatinya karena ingin